Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, sehat ya, alhamdulillah. Apakah hadir semua nah? Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Iya, bagus ya. Seperti ini tetap semangat. Semangat untuk belajar. Jadi kita selalu hadir di kelas untuk belajar. Oke, anak-anak Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Alvino untuk memimpin doanya. Ya, doa dimulai ya. Doa selesai. Bagus. Baik, sebelumnya kenapa kalian digabung antara kelas 4 dengan kelas 5? Berhubung karena guru kelas 5 tidak bisa hadir karena lagi sakit. Jadi makanya ibu menggabung kalian untuk belajar di kelas 4, makanya menggabung kelas 4 dengan kelas 5. Oke, baiklah, di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kelas 4 adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana kita belajar tentang tanaman teh. Oke, tanaman teh itu ada di buku di halaman 1. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran tersebut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya anak-anak Ibu. Yang mana tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu di mana setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Itu untuk kelas 4. Dan untuk kelas 5, adapun tujuan pembelajarannya itu kita belajar tentang peristiwa alam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Dan setelah melakukan setelah melakukan tanya jawab tentang dampak peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan dampak dari peristiwa tersebut ke dalam kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Itu tujuan pembelajaran untuk kelas 4 dan untuk kelas 5. Baiklah, Ibu fokus dulu di kelas 4, nanti Ibu akan beralih ke kelas 5. Untuk fokus di kelas 4 itu yaitu di mana Ibu kita belajar tentang proses tanaman teh, tentang jenis pekerjaan apa saja yang ada di perkebunan teh itu. Oke, sebelum ini kan kita tentang tanaman teh. Sekarang mau Ibu tanya sama kalian, apa manfaat teh di kesehatan kita? Ada yang tahu nah? Ya, Rati, apa manfaatnya sayang? Iya, yang lain? Iya, ada pun manfaat teh itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, bisa menghaluskan kulit, bisa melangsingkan tubuh. Kan ada produk-produk herbal teh itu untuk melangsingkan tubuh. Juga bisa mencegah penyakit jantung, ada juga mengurangi kolesterol. Cuman kalau mau mengurangi kolesterol, kita tidak boleh banyak-banyak memakai gula. Nah, oke. Iya, bagus ya Rati. Terima kasih ya Rati. Baik, sekarang mau Ibu tanya dulu. Kira-kira teh itu tumbuhnya di mana? Ada yang tahu tumbuhnya di mana? Di mana? Di mana Irfan? Iya, di mana di dataran tinggi. Iya, teh tumbuh di kasih ya Irfan. Iya. Teh itu tumbuhnya di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Di mana teh ini dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 2000 derajat Celcius. Ya cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh ini tidak tahan terhadap kekeringan. Jadi kalau tanaman teh ini kalau dia di daerah kekeringan itu tidak bisa. Jadi dia harus di daerah yang sejuk. Oke, ya itulah dia tanaman teh. Di sini udah pernah melihat tanaman teh ada Ibu? Rati? Oh iya, Rati di mana Rati? Oh iya, di Siantar ya. Iya, kita bisa pergi melihat tanaman teh itu ada di Siantar. Kalau setelah liburan nanti bisa ngajak orang tuanya untuk berlibur ke sana untuk melihat tanaman teh. Jadi kita bisa melihat langsung tanaman teh tersebut. Iya, di halaman 1 di situ ada tempat hidup tanaman teh. Di halaman 1. Kalian baca-baca terlebih dahulu. Setelah itu Ibu akan pergi dulu beralih ke
kelas 5. Ibu ke kelas 5 dulu ya anak-anak ibu ya. Baik, untuk kelas 5 kita di sini belajar tentang peristiwa alam. Di sini Ibu sudah menempelkan media gambar tentang peristiwa alam. Ini beberapa contoh peristiwa alam. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu untuk kelas 5. Ibu mau bertanya kepada kalian, ada yang tahu mengapa peristiwa alam itu bisa terjadi? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Iya, Marsha, ada yang tahu? Siapa tadi yang tunjuk tangan? Iya, Marsha. Iya, bagus. Ada yang lagi yang tahu anak-anak ibu? Iya, mengapa peristiwa alam itu terjadi? Baik, kita simpulkan ya. Peristiwa alam itu terjadi karena keteraturan alam. Peristiwa alam tidak dapat direncanakan, dicegah atau direkayasa oleh manusia. Hanya Tuhanlah yang dapat mengaturnya. Jadi peristiwa alam itu terjadi karena kehendak Allah, tidak bisa diatur atau dicegah oleh manusia. Bisa kita lihat di TV-TV itu banyak kejadian seperti tsunami. Apakah itu buatan manusia? Tidak, itu terjadi karena kehendak Allah. Maka terjadilah tsunami yang banyak memakan korban dan merugikan banyak orang. Seperti banjir. Banjir itu sudah kehendak Allah, maka terjadilah banjir yang mana banyak memakan korban jiwa, merusak barang-barang di rumah. Tapi penyebabnya apa Bu kalau banjir? Banyak penyebabnya. Penyebabnya seperti kita kalau buang sampah sembarangan ke sungai sehingga menumpuk sampah-sampah di sungai itu hingga terjadilah banjir. Seperti curah hujan yang tinggi. Setiap hari hujan turun, maka terjadilah banjir. Oke, ya di sini lihat, perhatikan ini ya Ibu. Di sini ada beberapa contoh di peristiwa alam. Yang pertama di sini ada pasti tahu dong ini apa namanya anak-anak Ibu? Iya, ini namanya peristiwa alam tsunami. Pasti udah pernah melihat tsunami di TV kan? Iya, sering itu diberitakan, apalagi di Aceh itu pasti banyak. Di Aceh itu pasti selalu sering terjadi tsunami. Yang banyak kan kita lihat itu rumahnya rusak, banyak memakan korban jiwa. Ya kan anak-anak ibu? Iya. Yang kedua ini ada apa ini? Iya, bagus, ini namanya tanah longsor. Yang ketiga, iya, banjir, bagus. Yang keempat, gunung meletus. Iya, ini gunung meletus. Kalau kita lihat tanah longsor, dia tinggi tanahnya. Kenapa bisa penyebab terjadinya Bu? Ya, terjadinya itu karena banyak penebangan pohon-pohon liar sehingga terjadilah longsor. Kalau banjir ini penyebabnya ya tadi Bu bilang tadi, penyebabnya bisa terjadi karena kita sembarangan membuang sampah. Seperti itu ya. Gunung meletus. Penyebab gunung meletus apa? Penyebabnya itu magma di dalam perut bumi itu yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi sehingga terjadilah dia itu keluar dari mulut bumi itu, keluar seperti abu-abu itu yang mana dampaknya itu bagi kita tuh pencemaran udara, bisa mengganggu pernapasan kita, bisa terjadi korban jiwa seperti. Dan ini banjir. Apa dampak banjir bagi kita? Dampak banjir itu ya tadi seperti Bu bilang, bisa mengalami kerugian di antara kita, kerusakan rumah, kerusakan barang-barang kita, bisa memakan korban jiwa. Ya Nak ya, paham Nak? Oke. Iya, dan longsor itu dampaknya terjadinya kerusakan alam Nak ya. Dan apa penyebabnya Ibu? Penyebabnya seperti penebangan pohon liar, penebangan liar. Kalau kita sembarangan menebang pohon-pohon itu, maka terjadilah tanah longsor. Kenapa? Karena nggak ada lagi penahanannya sehingga terjadilah longsor. Ada yang ingin bertanya anak-anak Ibu? Udah jelas? Ya. Iya, Widya. Bertanya tentang apa sayang? Oh, tentang banjir tadi ya. Iya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan,
maka terjadilah banjir. Kita buang sampah sehingga menumpuk di sungai-sungai itu. Kita buang sampah sembarangan di sungai, kita jatuhkan di sungai. Maka kelamaan itu sampahnya akan menumpuk sehingga itulah yang akan menyebabkan banjir. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, Nak ya. Iya. Oke, di sini Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Jadi di sini Ibu akan membagi kelompoknya dan Ibu akan memberikan suatu permasalahan. Jadi di situ nanti ada permasalahan, di situ kalian akan jawab. Nah, Ibu akan bagikan. Ibu akan beralih ke kelas 4 dulu ya, Nak ya. Baik, bagi nanti nggak tahu bisa tanya kembali kepada Ibu ya, Nak ya. Oke, untuk kelas silat, pada kelas 4, perhatikan ya, Nak ya. Ini ada Ibu tempel media gambar tentang proses tanaman teh, di mana di sini ada perkebunan teh, memetik daun teh, melayukan daun teh, dan pengemasan teh. Di mana di sini ada pertama, biar kita tahu jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di sini, tugasnya apa saja. Nah, di dalam perkebunan teh, tugasnya apa? Ada tugasnya memetik menanam teh. Ada tugasnya di situ menanam teh, orang menanam teh. Yang kedua apa di sini? Memetik daun teh. Tugasnya apa di sini? Memetik daun teh, memetik daun yang siap dipetik. Jadi kita ada orang tugasnya di situ untuk memetik daun teh yang siap dipetik. Seperti itu ya. Di sini terakhir ada yang ketiga ada melayukan daun teh. Di mana melayukan daun teh itu tugasnya memilah-milah dulu, dijemur dulu baru dipilah, disortir teh mana yang bagus sama tidak bagus, baru digiling. Nah, memasukkan teh ke dalam kemasan. Setelah kita masukkan ke dalam kemasan, maka kita pasarkan. Setelah kita pasarkan, maka kita menghasilkan apa dari situ? Iya, menghasilkan uang. Nah, iya bagus. Menghasilkan cukup jelas anak-anak Ibu di tentang jenis pekerjaan ini di dalam proses tanaman teh. Jelas anak-anak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Iya, Rati, ada yang mau dipertanyakan? Iya, jadi iya bagus. Iya, ini dia proses tanaman teh tadi. Iya, yang pertama di situ ada tadi perkebunan teh, tugasnya menanam teh, daun teh, tugasnya memetik daun teh siap dipetik. Melayukan daun teh, kerjaannya menjemur, menyortir, setelah itu baru digiling. Nah, setelah itu baru dikemas ke dalam kemasan. Iya, udah paham kan Rati? Iya, bagus anak-anak Ibu ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu. Tugas ya, di sini ada diagram pen. Nanti Ibu akan membuat 2 jenis pekerjaan. Ibu berikan pekerjaan yang pertama petani, yang kedua nelayan. Nah, nanti di situ kalian melihat daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, terus dampak pekerjaan mereka itu bagi masyarakat yang bekerja itu apa, dampak untuk masyarakat itu apa dari pekerjaan mereka, terus dampak untuk mereka itu apa pekerjaan mereka. Seperti itu ya, Nak ya. Ya, nanti kalau kurang paham atau tidak tahu bisa dipertanyakan nanti kembali kepada Ibu ya, Nak ya. Ibu akan beralih ke kelas 5 dulu ya. Bagaimana kelas 5? Apakah sudah siap? Sudah siap ya? Ya, boleh untuk mempresentasikan kelompoknya ke depan. Ya, kelompok 1 dulu ya, mempresentasikan ke depan ya. Ya, silakan presentasikan ke depan ya, Nak ya. Iya, bagus. Iya, lanjut untuk kelompok 2, Nak. Iya, bagus. Iya, itu tentang peristiwa alam, tentang banjir. Dampak dari banjir tadi apa? Penyebabnya apa? Oke, bagus. Jadi kita simpulkan ya, dampak dari banjir itu ya bisa memakan korban jiwa, bisa banyak kerugian ya, seperti kerusakan barang, kerusakan rumah. Kan kita lihat itu pasti banyak kerugian mengalami banjir. Penyebabnya apa? Iya, tadi penyebabnya itu yaitu tadi sampah. Kita jangan sembarangan membuang sampah. Terus curah hujan yang cukup tinggi. Iya, bagus ya. Semua kelompok bagus ya. Iya, anak-anak Ibu. Baiklah. Untuk kelas 4 apakah sudah siap anak-anak Ibu? Udah siap ya? Udah. Ini kita kumpul dulu ya. Ya.
Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Iya, Rati. Pembelajaran kita hari ini apa, sayang? Iya, bagus pembelajaran kita hari ini. Iya, dia sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa? Untuk kelas 5 ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, kepada Marsha bisa? Oh, bisa ya? Iya. Ya, bisa dibacakan apa kesimpulan kita pada hari ini. Tadi kan sudah ada mencatat-catat juga kan dari Zuro. Iya. Untuk Marsha dipersilakan Marsha. Iya, dia bagus itu penyimpulan peristiwa alam. Iya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jenis-jenis pekerjaan untuk kelas 4 jenis pekerjaan. Karena materi tadi kita sudah tahu di situ dalam perkebunan teh ada tugasnya di situ menanam teh, ada juga tugasnya situ memetik daun teh, ada juga situ kerjaannya melayukan daun teh, menjemur, menyortir, terus digiling, baru juga ada kemasan di setelah itu baru dikemas, dan kemas itu kita pasarkan. Setelah kita pasarkan maka kita akan menghasilkan uang. Itulah jenis-jenis pekerjaannya. Dan untuk peristiwa alam, ada peristiwa alam itu, peristiwa alam itu tidak bisa terjadi karena ulah manusia, tidak bisa disegah manusia, itu terjadi karena kehendak Allah. Itulah dia peristiwa alamnya, Nak ya. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sebaiknya sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu hari ini ya. Ya, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.